Perkenalkan, nama saya Jose Ignatius Morella. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis startup digital dalam sektor pertanian, yaitu Grow Up. Dalam ringkasan eksekutif, aplikasi ini melihat suatu permasalahan dari banyak petani. Jadi permasalahan utamanya yakni distribusi yang sulit karena harga yang ditawarkan oleh tengkulak hanya sedikit, lalu kerugian ditanggung dari gagalnya sistem panen, dan kurangnya modal untuk mengembangkan suatu pertanian di daerah mereka. Jadi, aplikasi ini dapat menampung permasalahan yang terjadi di kalangan para petani desa, yang nantinya terdapat sebuah layanan yang dapat membantu mereka seperti marketplace, learning agriculture, dan sistem kredit bagi para petani. Dalam profil usaha, di sini profil usaha yakni nama usaha Grow Up dengan bidang usaha startup pertanian, layanan usaha marketplace, pembelajaran pertanian, dan sistem kredit. Lalu alamat email growup_farm@gmail.com dengan tanggal pendirian yaitu 5 Maret 2021. Lalu kami juga memiliki visi dan misi dari suatu aplikasi ini. Yang pertama adalah visi, yakni menjadikan pertanian di Indonesia semakin modern dengan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan kualitas para petani semakin berkembang. Lalu misinya yang kedua yaitu kesejahteraan para petani, di mana sebagai daerah dengan luas pertanian sangat mencukupi, maka perlu untuk mengembangkan sektor pertanian dengan ditambah fitur teknologi yang nantinya mampu memberikan pertanian yang lebih berkualitas dan kesejahteraan para petani di Indonesia dapat tercukupi. Lalu yang kedua yakni hasil pertanian yang berkualitas. Kualitas produk akan menjadi konsentrasi utama untuk bisa bersaing di pasaran. Jadi standar yang digunakan harus benar-benar dijaga dan standar jenisnya. Lalu yang ketiga, yakni menjadikan sektor pertanian milenial. Kami akan mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap petani itu miskin dan kuno, sehingga kami harus mewujudkan agar pertanian itu memiliki nilai lebih di masyarakat dan memberikan ide bisnis bagi generasi milenial. Untuk struktur organisasi, kami memiliki 4 tim, di mana yang pertama yaitu CEO atau pemilik dari startup ini, lalu kemudian ada satu tim, yakni finance atau administrasi, lalu yang kedua yakni marketing, yang ketiga adalah programmer, dan yang keempat adalah pengembangan lokasi pertanian. Untuk rencana pelaksanaan usaha sendiri, kami bagi menjadi 7 kegiatan, yakni yang pertama perancangan konsep, penentuan platform, perancangan dari programmer, coding aplikasi, pengembangan fitur, prototipe dan uji coba, dan pelaksanaan seminar prototipe. Lalu untuk gambaran produk sendiri, yang pertama adalah analisis situasi. Jadi petani yang sebelumnya dipandang pekerjaan yang kuno dan tidak memberikan hasil maksimal, kami akan mengubah bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan sektor pertanian dengan menggunakan teknologi di dalamnya. Lalu untuk produk yang ditawarkan, kami menawarkan startup di bidang pertanian yaitu Grow Up yang memiliki fitur diantaranya adalah marketplace, learning, agrikultur, dan sistem kredit bagi para petani. Lalu keunggulan yang kami tawarkan yakni ingin memberikan kesejahteraan para petani terkait dengan bagaimana pemasaran bisnis yang baik dalam pasaran, cara menghasilkan kualitas pertanian terbaik, dan membantu sektor pertanian Indonesia tanpa impor dari luar negeri. Lalu untuk survei kecenderungan pasar, yakni dibagi menjadi 4 atau biasa dikenal dengan SWOT, yakni Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang pertama adalah kekuatan dari bisnis tersebut, yakni startup di bidang pertanian memiliki banyak pilihan layanan online dibandingkan startup yang lain, tren bisnis online yang meningkat. Yang kedua adalah kelemahan, pengelolaan aplikasi yang masih kurang baik, dan petani masih sulit menggunakan aplikasi. Yang ketiga adalah peluang, di mana kebutuhan pangan yang meningkat akhir-akhir ini, dan sistem pengiriman paket barang yang sangat digemari oleh masyarakat. Lalu ancaman, yakni peraturan pemerintah terkait dengan harga pertanian dan kompetitor yang terus mengembangkan inovasinya. Untuk target pasar sendiri, kami memiliki 2,
yakni yang pertama yaitu petani, di mana petani ini dapat mendapatkan keuntungan dari marketplace dan learning farm. Jadi marketplace di sana menjual hasil-hasil tani ataupun barang-barang yang dapat menunjang pertanian. Sedangkan di learning farm, ini petani dapat belajar bagaimana cara memberikan kualitas terbaik bagi hasil taninya. Sedangkan konsumen, yakni mendapatkan barang atau hasil tani yang dibutuhkan. Jadi mendapatkan sejumlah barang dari para petani yang diuntungkan sebelumnya. Lalu untuk strategi pemasaran sendiri, kami bagi menjadi 4, yakni pengembangan produk, adanya fitur marketplace, learning agriculture, dan sistem kredit bagi para petani. Diharapkan aplikasi ini mampu memberikan kesejahteraan para petani desa dengan modal secukupnya. Lalu yang kedua adalah distribusi produk. Jadi distribusi produk di sini yakni terobosan yang strategis bagi para petani untuk mewujudkan visi misi pemerintah di era modern saat ini. Dengan di era modern saat ini di mana harus mengandalkan jumlah teknologi untuk menunjang kesuksesan mereka atau kesejahteraan mereka. Lalu yang ketiga adalah penetapan harga. Dalam penetapan harga, kami bagi menjadi 3 kategori, yaitu harga pengenalan, harga utama, dan harga event tertentu. Jadi, dalam pengaplikasiannya, di dalam grup up ini dapat diakses semua orang dan gratis tanpa dibuat biaya apapun. Tetapi, untuk marketplace sendiri, dilakukan sejumlah pembayaran untuk situs jual belinya. Lalu yang keempat, yakni adalah promosi. Promosi dapat dibagi menjadi 3, yakni promosi sosial media, di mana dapat menjadi sarana untuk menyalurkan hasil dari bisnis startup sendiri. Lalu kedua adalah workshop, di mana ditujukan untuk para petani yang ingin mendaftarkan apa saja hasil pertanian yang dimiliki. Jadi workshop ini ditujukan bagi para petani agar petani ini mampu memberikan atau mengadakan sebuah pameran hasil pertanian untuk membuat masyarakat menjadi lebih tahu aplikasi ini sangat berguna bagi banyak masyarakat. Lalu yang ketiga adalah konten, di mana nantinya konten tersebut ada dalam learning agriculture, di mana learning agriculture memberikan pembelajaran tentang bagaimana cara bertani yang baik dan benar. Lalu untuk alur proses produksi sendiri, jadi kami membentuk konsep startup, yang kedua yakni desain startup, lalu rencana produksi, lalu kami membentuk tim yang dibedakan menjadi programmer, editor, marketing, dan pengembangan lokasi. Lalu setelah pembentukan tim selesai, kami membuat prototipe aplikasi dan segera untuk mengaplikasikan hasil startup dalam Android. Untuk analisis keuangan sendiri, untuk alat dan bahan produksi, kami membutuhkan smartphone, komputer, WiFi, domain, hosting server, dan daftar Android developer. Untuk harga satuan sendiri, untuk smartphone yaitu 4 juta, komputer 7.500.000, WiFi sebanyak 2 buah dengan harga 500.000, domain 150.000, hosting server 500.000, dan daftar Android developer 300.000. Jadi total keseluruhan dari alat dan barang produksi adalah 20.950.000. Untuk biaya operasional sendiri, kami memiliki gaji programmer, gaji editor, survei lokasi pertanian, barang habis pakai. Lalu untuk gaji programmer, kami mentargetkan yaitu sekitar 3.500.000. Lalu untuk gaji editor, yakni 2 juta. Lalu survei lokasi pertanian, yakni 500.000. Barang habis pakai, kira-kira 1 bulan, yakni 1 juta. Dengan total Rp 6.500.000. Dengan total investasi awal yang kami berikan, yakni sebanyak 35 juta rupiah.